Video ini adalah recap dari challenge yang aku buat selama bulan April lalu, di mana waktu itu aku belajar biola selama 30 hari. Dan targetku adalah aku bisa nguasain satu lagu di hari ke-30-nya. Aku bener-bener belajar biola ini dari nol banget, dan aku belajarnya sambil live streaming di channel YouTube ini. Biar kalian semua bisa ngeliat secara langsung bagaimana progresnya dan kesulitan apa aja yang aku alami selama belajar biola ini. Oh ya, di hari terakhir live stream, aku juga giveaway-in biolanya ke orang yang udah nge-support aku selama challenge ini berlangsung. By the way, ini aku belajarnya pakai biola pemula dari Rickstone yang dalam paket pembeliannya itu lengkap banget. Selain biola dan bownya, kita juga dapat tas biolanya, rosin, kain, dan satu senar cadangan. Buat yang mau punya juga, link belinya udah aku sertain di deskripsi video ini. Di hari pertama, aku mulai dengan unboxing biolanya. Let's go! Let's go! Damn bro. Emang kayak gini biola ya? Ternyata kalau kita beli biola baru itu, bridge-nya nggak langsung terpasang di biolanya guys. Jadi kita harus pasang sendiri. Langsung aja kita coba pasang bridge-nya. Aku nggak tahu sumpah kayak gimana cara, tapi kita coba aja lah ya. Bener nggak sih gini? Bener nggak bridge-nya di sini? Atau posisinya kurang pas? Karena aku bener nggak tahu guys. Oh ya, selain bridge, bow-nya juga harus kita kencengin dulu sebelum dimainin. Di sini aku belum belajar banyak karena aku masih ngerasa cukup asing sama instrumen yang satu ini. Aku coba gesek-gesek tapi kok nggak bunyi ya? Gila, gak bisa loh. Gak ada bunyi loh. Ternyata sebelum dimainin, kita harus gosok dulu rambut bow-nya pakai rosin. Nah, bubuk dari rosin yang menempel di rambut bow inilah yang nantinya akan membuat biola itu mengeluarkan bunyi guys, ketika bow-nya kita gesekin ke senar biolanya. Wih, ini kayak lilin gitu gak sih bahannya? Ih, oh, fuck. Putus, cok. Yap, rambut baunya putus. Mungkin karena aku nyeting baunya terlalu kencang, atau mungkin pas aku gosok rosin itu terlalu kuat ya. Akhirnya aku coba cari tutorial di YouTube, dan katanya kalau misalnya cuma satu rambut doang yang putus, itu kita tinggal putusin aja sekalian, dan sisanya bakalan bisa kencang lagi. Tapi setelah aku coba, itu nggak bisa. Cuma sebagian rambut bau aja yang bisa kencang, tapi sebagiannya tetap kendor. Dan baunya pun nggak selamat. Nah, besoknya di hari kedua, aku mutusin buat beli bau baru. Sekarang masalah bau udah selesai, tapi muncul lagi satu masalah baru, yaitu tuning. Bodoh amat. Bodoh amat. Kita paksa. Ih. Sumpah, ngetuning biola itu susah banget. Bahkan 10 kali lipat dari susahnya ngetuning gitar. Apalagi ini biola masih baru, jadi senarnya itu mudah banget buat kendor. Ditambah lagi tuning pack di biola itu kayak masih tradisional banget gitu. Sistemnya cuma kayak dimasukin ke lubang gitu, jadi ya gampang kendor lah. Ya walaupun di biola juga ada fine tuning yang bisa nge-adjust lagi tuningnya, tapi ya menurutku tetap aja masih susah. Hampir 3 jam aku nyoba ngetuning biola ini dan masih belum bisa juga. Masalahnya selalu ada di senar satu yang udah mentok banget gitu, kayak udah nggak bisa dikencengin lagi. Jadi aku takut banget lah senarnya putus. Akhirnya aku coba terus paksa kencengin senar satu ini sampai bridge-nya itu copot. Astaga, astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa itu barusan? Coba, untung nggak patah loh ininya. Akhirnya aku pun nyerah dan lanjut besoknya di hari ketiga. Singkat cerita, di sini aku udah bisa ngetuning semua senar dan aku pun mulai nyoba buat belajar gesek. Jujur, hal tersulit dari main biola ini adalah geseknya. Karena tangan kanan kita itu harus bener-bener relax agar suaranya itu terdengar lembut. Geseknya juga harus lurus dan nggak boleh kena senar lain. Gila, itu susah banget sih. Pasti kegeser-geser gitu. Susah banget buat lurus, itu susah banget. Nih ya, aku coba sampai full ya. Ini aja nih udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa lagi. Kalau dipaksa dia pasti mereng gitu. Sedangkan dia harus lurus tuh. Kayak gimana tuh caranya tuh? Sebelum belajar instrumen ini, aku sebenarnya udah tahu kalau biola itu salah satu alat musik tersulit di dunia. Tapi aku beneran gak expect kalau bakalan sesulit ini. Tapi aku terus lanjut latihan sampai di hari kelima aku mutusin buat mulai belajar penjarian. Sebelum itu, karena biola ini alat musik yang fretless atau nggak ada fretnya gitu, jadi susah banget buat mencet yang akurat. Akhirnya aku tambahin stiker sebagai patokan untuk aku mencetnya nanti. Nah, sekarang kita bakalan kasih tanda guys. Ini aku udah siapin apa ya? Apa sih namanya ini? Lakban ya, double tap, selotip, ya itulah pokoknya. Nah di sini harusnya sih ini bener ya guys. Banyak
Banyak juga yang nyaranin aku buat beli shoulder rest gitu, biar posisi megangnya itu jadi lebih nyaman. Akhirnya aku coba beli dan shoulder restnya baru nyampe di hari ke-10. Semoga aman, semoga aman. Pasang ya guys. Ini emang merah gini ya? Ih. Oh iya emang gini ya. Sekarang gimana cara pasangnya guys? Gimana caranya ya? Biar enak ya. Loh. Gimana sih? Itu bisa dibuka buat di-adjust panjang. Yang mana ya tuh? Oh, aku paham. Iya, bisa. Ih. Oh, aku tahu. Jadi di sini ada lubangnya gitu. Jadi ini bisa dicabut terus digeser ke sini kan? Gini nggak? Udah bener nggak? Kok ngerasa malah ganggu ya soldersnya ya? Oh, ini lumayan sih. Tapi tetap aja sakit ya di bagian sini ya, di bagian rahang ya. Oleh ke kiri, dagu di atas pintas. Pelajari. Loh, dagu? Kalau dia bilangnya dagu guys, bukan rahang. Gini nggak sih? Gini better loh. Kayaknya bener sih. Hari-hari berikutnya aku terus lanjut latihan dan sambil nyoba ngulik-ngulik beberapa lagu. Nah, di hari ke-13 aku penasaran buat nyoba salah satu teknik tersulit di biola, yaitu vibrato. Tapi setelah aku coba, pertama katanya ibu jarinya nggak boleh nempel. Jadi cuman ini. Gila, susah banget. Gitu nggak? Guys, kayaknya nggak bisa deh. Ya, emang mustahil sih sebenarnya buat belajar teknik vibrato ini di 1 bulan pertama belajar biola. Karena ya rata-rata orang bisa vibrato itu setelah belajar biola bertahun-tahun. Di hari ke-14 aku sebenarnya udah lumayan lancar mainin satu lagu, tapi geseknya masih kacau banget. Lumayan lah ya. Ih, hampir putus loh. Lanjut di hari ke-16 aku mutusin buat beli mute biola. Jadi itu fungsinya buat meredam suara biolanya itu agar nggak terlalu nyaring. Karena aku latihan itu selalu di malam hari, jadi ya nggak enak aja gitu sama tetangga sekitar. So, jadi ini dia. Jadi namanya mute biola atau bisa dibilang peredam. Biar suara biolanya nggak terlalu nyaring guys. Soalnya kita takut dimarahin tetangga. Sebenarnya saya lebih kemalu sih kalau orang dengar aku main gitu. Karena masih fals. Apakah akan berfungsi ini? Kayak gitu. Nih, malah nggak bunyi. Ngaruh sih ya. Tuh. Ini kalau misalnya tanpa mute gini. Rasa nggak beda? Di hari ke-20, aku coba buat lepas stiker fretboardnya. Karena aku juga mau latihan mencet senarnya itu pakai feeling aja gitu, tanpa dibantu penanda kayak sebelumnya. Jujur awalnya cukup susah, dan aku juga masih dibantu pakai tuner gitu, biar aku tahu nadanya itu udah bener atau belum. Kalau tanpa stiker gitu berarti pakai feeling doang ya, soalnya nggak ada fretnya kayak gitar. Iya, Farul. Makanya itu, aku 10 hari terakhir ini udah harus latihan feeling. Nggak boleh pakai ini terus. Udah dilepas semua. Not bad gak sih? Masih nggak terlalu fals gak sih? Selama 10 hari terakhir, aku bener-bener latihannya itu secara serius. Aku sempat muak banget dan hampir nyerah karena cara gesekku itu masih suka kacau banget. Kadang tanganku tremor lah, kadang suka kegesek senar lain, kadang suaranya jadi mendengung gitu. Dan kadang masih suka ada suara krek gitu, karena aku nekan bow biolanya itu terlalu kuat. Tapi ya, walaupun begitu, aku tetap nggak mau nyerah dan ini hasil belajar biolaku dalam 30 hari.
Ya, aku tahu itu masih ada banyak banget kekurangan, tapi ya itu yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu dalam 30 hari belajar biola. Ya namanya juga challenge ya kan. Biasanya orang dalam 1 bulan itu baru belajar gesek doang. Tapi ini aku udah targetin buat nguasain 1 lagu selama sebulan. Buat kalian yang mau belajar biola juga, please banget jangan contoh video ini, karena di sini aku belajarnya tidak dengan metode yang benar. Soalnya ya balik lagi, ini challenge guys. Jadi ya yang namanya challenge ya harus menantang gitu. Oh ya, terima kasih buat kalian semua yang udah nge-support aku selama challenge ini berlangsung, dan selamat juga kepada pemenang giveaway-nya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa komen di bawah, next aku belajar apa lagi.